Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan pada saat ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita ajukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya pada saat ini untuk menghadiri penyuluhan kehutanan ini. Baiklah, tema yang akan saya sampaikan pada saat ini ialah melawan kepunahan harimau Sumatera. Adapun alasan saya ingin mengangkat tema tersebut ialah bahwa sama-sama kita pahami, sama-sama kita ketahui bahwa harimau Sumatera pada saat ini sudah diambang kepunahan. Berikutnya tujuan dari penyampaian saya nanti ialah yang pertama ialah saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bagaimana karakteristik dari harimau Sumatera dan asal-usul dari harimau Sumatera tersebut. Yang kedua ialah saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bagaimana pada saat ini harimau Sumatera bisa diambang kepunahan dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Yang berikutnya ialah saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa bagaimana perlindungan terhadap harimau Sumatera dan cara apa ya agar harimau Sumatera tersebut tidak terjadi kepunahan. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu bagaimana asal-usul dari harimau Sumatera. Harimau Sumatera dipercaya merupakan keturunan dari hewan pemangsa purba yang dikenal sebagai Myacids. Myacids ini diperkirakan hidup berkisaran pada tahun 70 sampai 65 juta tahun yang lalu. Selanjutnya harimau Sumatera melakukan imigrasi sampai ke Cina dan Kaspia. Selanjutnya harimau Sumatera juga bergerak ke arah Asia Tenggara dan Kepulauan Indonesia. Berikutnya kita masuk ke bagian karakteristik dari harimau Sumatera. Dari karakteristik dari harimau Sumatera ini memiliki beberapa hal seperti ciri-ciri dari harimau Sumatera, bagaimana habitat dari harimau Sumatera tersebut, dan makanan apa yang dimakan oleh harimau Sumatera dan sistem reproduksi dari harimau Sumatera tersebut. Berikutnya kita masuki ciri-ciri dari harimau Sumatera. Harimau Sumatera memiliki ciri-ciri khusus yang terdapat di tubuhnya dibandingkan harimau-harimau pada umumnya. Yang pertama ialah ciri-ciri dari harimau Sumatera adalah pada bagian pipi harimau Sumatera memiliki bulu yang lebat dari harimau-harimau yang lainnya. Yang kedua, ukuran tubuh dari harimau Sumatera lebih kecil dari harimau kebanyakannya. Dan berikutnya, pola dari harimau Sumatera lebih rapat dan bulu dari harimau Sumatera memiliki kecenderungan lebih gelap dari harimau-harimau pada umumnya. Berikutnya ciri-ciri dari harimau Sumatera untuk pejantan memiliki panjang tubuh berkisaran 250 cm dengan berat 300 kg. Dan untuk betina harimau Sumatera memiliki panjang tubuh 198 cm dengan berat lebih kurang 200 pon atau sama dengan 91 kg. Selanjutnya saya akan menjelaskan habitat dari harimau Sumatera. Harimau Sumatera hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera saja. Jenis kucing besar ini dapat hidup di berbagai tempat, baik dari hutan dataran rendah maupun hutan pegunungan. Diperkirakan pada saat ini hanya terdapat 400 ekor harimau Sumatera yang tersebar di cagar alam dan taman nasional, dan selebihnya lebih kurang 250 ekor harimau Sumatera terdapat di kebun binatang di seluruh dunia.
Selanjutnya adalah makanan dari harimau Sumatera. Makanan dari harimau Sumatera tergantung dari tempat tinggal dari harimau Sumatera tersebut. Harimau Sumatera memiliki pendengaran dan penciuman yang sangat baik. Harimau Sumatera bersifat soliter atau berburu pada malam hari. Mereka tidak mengejar mangsanya, namun mereka mengendap-endap perlahan mendekati mangsanya, lalu menerkam pada bagian belakang ataupun sampingnya. Pada umumnya, hewan yang dimakan oleh harimau Sumatera berupa babi hutan maupun kijang yang terdapat pada hutan tersebut. Selanjutnya adalah reproduksi dari harimau Sumatera. Harimau Sumatera dapat berkembang biak kapan saja. Lama kehamilan dari induk betina harimau Sumatera diperkirakan lebih kurang 103 hari. Jumlah anak dari induk betina biasanya 2-3 ekor. Anak harimau Sumatera baru dapat meninggalkan sarangnya pada umur 2 minggu dan mereka berburu mengikuti induknya pada saat berumur 6 bulan. Selanjutnya pada umur 18 bulan harimau muda sudah bisa berburu sendiri dan pada umur 2 tahun harimau sudah bisa mandiri sendiri. Diperkirakan umur harimau pada alam liar hanya dapat bertahan selama 15 tahun dan 20 tahun dalam kurungan. Berikutnya adalah materi tentang harimau Sumatera di ambang kepunahan. Menurut Sunarto selaku spesialis WWF Indonesia, laju kerusakan hutan di Sumatera masih relatif tinggi. Walaupun ada kecenderungan mulai menurun di beberapa tempat, mungkin karena hutannya juga sudah habis, ujar Sunarto selepas konversi pers Global Tiger Day 2016. Menurutnya, kini banyak hutan yang kemudian hilang karena adanya konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit sehingga kawasan industri. Sunarto mencoba menggunakan kasus Riau sebagai ilustrasi dan kegiatan konversi tersebut. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan mempercepatnya kepunahan dari harimau Sumatera, yaitu diantaranya adalah perburuan liar. Perburuan liar ini sudah lama berlangsung. Perburuan liar ini memanfaatkan organ tubuh dari harimau Sumatera untuk diperjualbelikan di pasar gelap. Selanjutnya yang kedua adalah harimau Sumatera memasuki lahan masyarakat. Hal ini dilakukan oleh harimau Sumatera dikarenakan kurangnya lahan mereka dan kurangnya asupan makanan mereka pada kawasan hutan. Dan selanjutnya adalah konflik dengan manusia. Memasuki lahan masyarakat membuat harimau dan manusia mengakibatkan konflik. Hal tersebut sering terjadi dan kita dengar bahwa terkadang manusia membunuh harimau dan sebaliknya harimau membunuh manusia. Dan selanjutnya adalah harimau terkena jerat. Banyaknya jerat pada kawasan hutan yang dilalui harimau Sumatera mengakibatkan terkadang harimau Sumatera malah terjerat dari jeratan yang dimaksudkan oleh masyarakat untuk berburu babi, namun terjerat oleh harimau Sumatera. Hal tersebut mengakibatkan harimau Sumatera tidak dapat bergerak dan mati. Setidaknya ada 4 landasan hukum perlindungan harimau Sumatera. Yang pertama itulah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1990 tentang Kehutanan. Yang kedua ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Dan ketiga ialah perlindungan terhadap harimau Sumatera diakomodir dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Dan yang keempat adalah Pasal 21 ayat 2.
Selanjutnya ada beberapa cara untuk mencegah kepunahan harimau Sumatera. Yang pertama itu adalah penetapan satwa langka yang dilindungi. Penetapan satwa yang dilindungi bagi harimau Sumatera sangat penting agar harimau Sumatera jelas peraturan undang-undangnya. Dan yang kedua adalah penangkaran. Karena semakin sedikitnya populasi dari harimau Sumatera, penangkaran itu sangat perlu dilakukan agar perkembangbiakan dapat dilakukan dalam sakar. Nomor 3 ialah penegakan hukum. Penegakan hukum sangat perlu dilakukan karena dengan hukum yang baik, maka pelaku-pelaku pembunuh atau pemanfaatan harimau Sumatera dapat diproses dengan baik. Yang keempat adalah perbaikan ekosistem. Perbaikan ekosistem dari harimau Sumatera sangat penting dilakukan karena agar tidak terjadi konflik lagi kepada masyarakat dan harimau pun tidak memasuki kawasan-kawasan yang di sekitaran masyarakat. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila rekan-rekan ingin bertanya, dipersilakan. Tanya Bang, tadi kan Abang sudah menjelaskan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tapi mengapa masih saja terjadi pemburuan harimau Sumatera di Indonesia? Baiklah, terima kasih kepada Davitra yang sudah menanyakan di hal tersebut. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi masih terjadinya perburuan liar harimau Sumatera di Indonesia. Salah satunya adalah adanya kong kali kong dari pemburu dengan pejabat negara. Kemudian adalah penegakan hukum yang ada di Indonesia itu sampai saat ini sangat kurang memuaskan atau kurang jelas tentang penegakan hukumnya. Selanjutnya lemahnya edukasi mengenai pelestarian lingkungan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa tidak peduli tentang adanya harimau Sumatera yang ada di Indonesia, hingga mereka biasa saja untuk membunuh harimau Sumatera tersebut. Mungkin itu saja yang dapat Abang sampaikan. Lebih dan kurang Abang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.